salah satu dari 5 sasaran prioritas nasional yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Visi Misi Indonesia 2019-2024 di Sentul 14 Juli 2019, yaitu percepatan reformasi birokrasi. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Tolong ini dicatat. Karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menekankan birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, reformasi birokrasi juga harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan bersama oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia tanpa kecuali dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Pemerintah telah menetapkan program reformasi birokrasi sebagai prioritas pembangunan nasional. Karena itu, sejak tahun 2010, pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2025. Sampai saat ini, kita telah menjalani roadmap 2 periode, yaitu 2010-2014, 2015, dan 2019. Pada saat ini, kita memasuki periode ketiga roadmap reformasi birokrasi, yaitu 2020 sampai 2024. Roadmap reformasi birokrasi ini untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Roadmap ini dibuat merupakan penerjemahan dari RPJMN 2019-2024 sekaligus menjadi acuan teknis bagi kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk menetapkan rencana strategis pembangunan nasional. Di samping ini, roadmap ini memiliki perbedaan dengan roadmap sebelumnya, yaitu yang pertama bersifat substantif, yaitu mengedepankan dampak dari reformasi birokrasi daripada aspek formalitas. Yang kedua bersifat implementatif. Reformasi birokrasi harus menjangkau kepada unit-unit kerja organisasi yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga bisa dirasakan dampak reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, roadmap ini bersifat inklusif dan kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan di pemerintah, tetapi juga pemangku kepentingan di swasta, akademisi, media, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan roadmap reformasi birokrasi. Kita berharap reformasi birokrasi ini bisa membentuk birokrasi yang kapabel, birokrasi yang akuntabel, dan birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat untuk menciptakan daya saing global Indonesia. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan pada roadmap 2020-2024 diharapkan dapat menjawab tantangan atau hambatan pada periode sebelumnya, serta mampu menjawab isu-isu strategis reformasi birokrasi ke depan. Isu strategis reformasi birokrasi terkait hal terkini yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di antaranya, penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan utama ini mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi,
dan juga transformasi ekonomi. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan juga bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui berbagai indikator global, di antaranya yang pertama, ease of doing business atau kemudahan melakukan usaha yang dikeluarkan oleh World Bank. Yang kedua, Corruption Perceptions Index atau indeks persepsi korupsi yang disurvei oleh Transparency International. Yang ketiga, Government Effectiveness Index atau tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan yang dikeluarkan oleh World Bank. Dan keempat, terakhir, Trust Barometer yang dikeluarkan oleh Edelman. Terdapat 3 sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, birokrasi yang capable. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang prima. Sasaran pertama RB nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel yang memiliki 3 indikator, yaitu persentase kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan indeks perilaku anti korupsi minimal baik. Lalu, persentase kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan predikat sakit minimal B. Kemudian, persentase kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan opini BPK minimal WTP. Selanjutnya, sasaran kedua RB nasional adalah birokrasi yang capable dengan indikator persentase kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan indeks kelembagaan baik, persentase kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal baik, dan berikutnya nilai indeks profesionalitas ASN. Sasaran ketiga RB nasional adalah pelayanan publik yang prima dengan indikator persentase kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan indeks pelayanan publik yang baik. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk pengorganisasian, pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi dalam 2 tingkatan pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan RB pengorganisasian dibagi lagi lebih rinci pada tingkat makro dan tingkat meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan reformasi birokrasi secara nasional serta monef pencapaian program-program reformasi birokrasi pada tingkat meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector. Sedangkan pada tingkatan instansional atau yang disebut dengan pelaksanaan mikro mencakup implementasi kebijakan atau program reformasi birokrasi pada masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sasaran reformasi birokrasi nasional dapat diimplementasikan dan tercapai targetnya, maka perlu ada serangkaian sasaran program yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah terkait pada level meso. Sasaran RB nasional tentang birokrasi yang bersih dan akuntabel dikawal dengan beberapa sasaran program, antara lain menguatnya integritas dan budaya anti korupsi, terciptanya pengawasan yang independen dan profesional, menguatnya manajemen kinerja, meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penataan peraturan perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih. Kemudian untuk mewujudkan birokrasi yang capable dilakukan melalui program penataan kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan efisien, penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi, peningkatan profesionalisme ASN, dan meningkatnya kepemimpinan yang transformatif. Selanjutnya pada sasaran reformasi birokrasi ketiga tentang pelayanan publik yang prima dikawal dengan sasaran program, yaitu menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing, serta percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada level mikro terdapat berbagai area perubahan yang harus dibangun oleh setiap instansi pemerintah yang dilengkapi dengan indikatornya. Selanjutnya pada setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan dan membuat quick wins. Quick wins dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan
yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang oleh kementerian, lembaga, atau Pemda. Terdapat dua jenis quick wins. Pertama, quick wins yang bersifat mandatori untuk tahun 2020 dan maksimal 2021, penyederhanaan birokrasi wajib menjadi quick wins instansi pemerintah. Quick win mandatori lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN. Kedua, quick wins mandiri dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada tataran makro, terdapat tim yang sifatnya nasional dan melibatkan pimpinan tinggi pemerintahan, antara lain KPRBN, TRBN, TIRBN, dan juga tim penjamin kualitas RBN. Sedangkan pada program reformasi birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sektor program yang dalam struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi atau UPRBN. Kemudian, untuk pelaksanaan RB level mikro dilakukan oleh tim pelaksana RB internal masing-masing KLP yang dikoordinasikan oleh masing-masing Setjen, Sestama, Sekretaris Kementerian atau Lembaga, dan pemerintah daerah dengan dimonitoring oleh masing-masing Itjen, Itama, Inspektorat atau Satuan Pengawas Internal. Selanjutnya, untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan, maka hal yang perlu dilakukan secara berkesinambungan antara lain, yang pertama, kegiatan monitoring yang dilakukan melalui pertemuan rutin pada tingkat tim pengarah reformasi birokrasi nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, hingga pertemuan rutin pada tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi instansi. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Yang kedua, kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat dilakukan secara rutin setiap 6 bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Kesuksesan reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah di Indonesia tanpa kecuali dalam mewujudkan visi Indonesia Maju.